Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang permasalahan sosial yaitu pengangguran. Tanpa basa-basi, langsung aja kita menuju videonya. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran ini juga bisa dapat diartikan sebagai situasi ketika seseorang tidak mempunyai pekerjaan. Jenis pengangguran. Yang pertama, ada pengangguran friksional. Apa sih pengangguran friksional itu? Yaitu pengangguran yang terjadi karena temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian. Dan yang terakhir, pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena perubahan pergantian musim. Penyebab dari pengangguran. Yang pertama ada ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Penyebab pengangguran di Indonesia dan alasannya yang pertama adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Yang kedua ada kemajuan teknologi. Penyebab pengangguran di Indonesia dan alasannya yang selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Memang kemajuan teknologi merupakan suatu kebanggaan karena kinerja manusia pasti akan lebih cepat dan mudah. Namun, hal tersebut juga harus diwaspadai karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerja yang telah digantikan posisinya oleh robot. Biasanya, alasan utamanya adalah karena biayanya jauh lebih murah dengan kerja cepat dan akurat. Penyebab pengangguran. 1. Besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. 2. Masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi, serta tingkat pendidikan yang rendah. 3. Adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. 4. Tenaga kerja yang ada di daerah dengan di perkotaan tidak dimanfaatkan dengan seimbang. 5. Pemerintah memberhentikan kebijakan pengiriman tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. 6. Harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. 7. PHK. 8. Persaingan pasar global. 9. Masalah geografis atau jauh dari perkotaan. 10. Kemiskinan. Dampak pengangguran. Yang pertama, pendapatan nasional menurun. Yang kedua, pendapatan per kapita masyarakat rendah. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja dan upah rendah. Yang keempat, minat investasi dan pembentukan modal rendah. Yang kelima, menjadi sumber utama kemiskinan. Yang keenam, pemborosan sumber daya manusia. Yang ketujuh, memberi dampak sosial terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Cara menanggulangi pengangguran. 1. Membuka lapangan kerja. 2. Meningkatkan peredaran modal usaha. 3. Menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat. Yang keempat, melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Yang kelima, memberikan penyuluhan ke masyarakat. Yang keenam, memberikan pelatihan sertifikasi ke pencari kerja. Yang ketujuh, buat penganekaragaman ekonomi. Yang ke-8, meningkatkan transmigrasi. Dan yang ke-9, meningkatkan mutu pendidikan. Ada 2 kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu pertama, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Taufik Kahfi Hardiansyah merupakan salah satu warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Selama 9 tahun, Taufik bekerja di salah satu pabrik kain di kota Bandung. Namun hantaman pandemi membuat pabrik tempatnya bekerja berhenti berproduksi. Ia pun kehilangan mata pencaharian. Ayah dari 2 anak ini mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Ia sudah mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat, namun belum membuahkan hasil. Coba istilahnya usaha kecil-kecilan, buka jualan pulsa sama voucher. Ya walaupun ya minim lah untuk pendapatannya pun ya cukup buat makan juga ya alhamdulillah gitu. Ya selebihnya ya untuk itu cari lebihnya ya ada yang suruh untuk kuli ngangkutin apa, kayak kalau di sini ngangkutin kayak pasir ya saya ambil lah. Hal senada dirasakan Fazri Gumelar.
Warga desa Pasanggerahan Ujung Berung ini harus kehilangan pekerjaan di salah satu anak perusahaan BUMN di Kota Bandung. Saat ini, Fazri hanya bisa terus berusaha mencari pekerjaan baru agar bisa kembali mempunyai penghasilan. Kalau mau berdagang soal sampingan kayak gitu, kayaknya susah juga. Malah yang usaha gitu, lebih susah gitu. Iya, lebih susah gitu. Soalnya, iya belum modalnya. Oke, itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang permasalahan sosial yaitu pengangguran. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materi kami berguna buat para penonton. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.